Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perpustakaan sebagai sumber belajar. Sebelum kami memaparkan hasil kerja kami, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Bu Faikotul Himah, Bapak Juni Agung Prasetyo, Bapak Hoirul Badi, Ibu Erlina Mardiani, Ibu Evi Aprilianti, dan saya sendiri, Oliva Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengertian perpustakaan dan jenis-jenis perpustakaan. Pengertian perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pada pemustaka. Sedangkan pengertian perpustakaan secara umum adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai pusat sumber belajar yang menyenangkan. Jenis-jenis perpustakaan di antaranya yaitu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan keliling, taman baca pada masyarakat, perpustakaan khusus, perpustakaan nasional, dan perpustakaan internasional tentunya. Selanjutnya, perpustakaan sebagai pusat sumber belajar atau PSB. Perpustakaan adalah salah satu bentuk pusat sumber belajar yang menghimpun berbagai bentuk informasi dalam bentuk buku, bahan belajar cetak lainnya, dan media non-cetak yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai, misal peserta didik, pendidik, dan masyarakat dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kecakapannya. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sangat bermanfaat untuk mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui pemanfaatan aneka sumber belajar menuju pembelajaran yang berkualitas. Fungsi perpustakaan sebagai organisasi pusat sumber belajar yang pertama adalah menyediakan literatur cetak, mendorong literasi, mendorong fungsional literasi, mengembangkan informasi literasi, dan mengembangkan electronic information technology. Selanjutnya, pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu komponen dari sistem pembelajaran adalah sumber belajar yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran, serta perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang perkembangan awal dari pusat sumber belajar. Semua bahan belajar berupa bahan belajar cetak yang telah dimiliki dan dikoleksi oleh perpustakaan dipelihara dan disimpan dengan menggunakan sistem klasifikasi tertentu untuk memudahkan pemanfaatannya. Di zaman sekarang, di mana semuanya menggunakan teknologi, maka sistem klasifikasinya bisa menggunakan digitalisasi. Dalam perjalanannya, perpustakaan juga harus dikembangkan. Ada 8 poin strategi pengembangan perpustakaan secara sistematis. Yang pertama, status kelembagaannya. Kemudian pembiayaan. Poin ketiga, gedung atau ruang perpustakaan itu sendiri. Kemudian koleksi bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan, peralatan dan perlengkapan, tenaga perpustakaan yang profesional, layanan perpustakaan yang baik, dan sosialisasi serta promosi. Struktur organisasi PSB bertipe A. Struktur organisasi PSB tipe A ini merupakan struktur organisasi yang paling lengkap dibandingkan struktur yang lain. Pada struktur organisasi PSB tipe A,
perpustakaan dibedakan menjadi 2 unit, unit cetak dan non-cetak. Sarana dan prasarana PSB tipe A merupakan bahan ajar yang berupa software maupun yang berupa media cetak. Media cetak terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Sedangkan non-cetak bisa berupa audio, video, CD pembelajaran. Kemudian ada juga media realita model atau tiruan serta spesimen. Selanjutnya PSB tipe B. Fungsi pelayanan PSB tipe B meliputi kegiatan perpustakaan, kegiatan laboratorium, dan kegiatan pemanfaatan media audiovisual dan pemeliharaannya. Sedangkan pada fungsi pengembangan media meliputi media cetak, media audiovisual, multimedia, pengadaan perangkat keras, dan pemeliharaan. Pada struktur organisasi PSB tipe B lebih sederhana dibandingkan pada tipe A. Pada tipe B, unit pelayanan dan perpustakaan masuk pada unit pelayanan dan pemeliharaan. Sarana dan prasarana PSB tipe B untuk perpustakaan, peralatan perpustakaan terdiri dari rak buku, katalog, perangkat komputer, TV monitor, CD atau DVD player, radio, tape recorder, dan LCD. Bahan belajar PSB tipe B terdiri dari media cetak berupa buku, majalah, surat kabar, referensi, jurnal, dan hasil penelitian. Sedangkan media audiovisual terdiri dari kaset audio, kaset video, CD atau DVD pembelajaran, serta multimedia. Organisasi pusat sumber belajar pada tipe C, perpustakaan itu berfungsi sebagai pelayanan dan pemeliharaan. Selanjutnya pada struktur organisasi pusat sumber belajar tipe D, perpustakaan itu meliputi sebagai administrasi dan pelayanan, baik itu pelayanan cetak maupun pelayanan non-cetak. Jumlah tenaga dalam PSB tipe D, yang pertama yaitu ada seorang penanggung jawab. Seorang penanggung jawab PSB itu biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu seorang koordinator PSB, yang mana koordinator PSB ini akan dibantu oleh seorang tenaga administrasi. Yang keempat yaitu seorang ketua unit pelayanan perpustakaan cetak yang dibantu oleh pengelola perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu seorang ketua unit pelayanan perpustakaan non-cetak dibantu oleh pengelola media non-cetak. Sarana dan prasarana pusat sumber belajar tipe D meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah ruangan yang berfungsi untuk yang pertama, penyimpanan buku dan layanan perpustakaan, sekretariat, dan pelayanan audiovisual. Yang kedua yaitu peralatan pendukung, di mana peralatan pendukung meliputi rak-rak buku, lemari katalog, meja dan kursi baca, meja peminjaman, dan meja kursi untuk petugas. Pada sarana dan prasarana tipe D selanjutnya yaitu ada peralatan penyaji atau biasanya disebut hardware. Contohnya adalah TV monitor, kemudian VCD atau DVD player, radio tape, OHP, dan komputer. Kemudian ada juga yang dikatakan software yang merupakan bahan ajar pada PSB tipe D. Yang pertama yaitu media cetak, dan media non-cetak, dan media realia atau model atau tiruan, dan yang terakhir adalah media grafis. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari hasil diskusi kami adalah perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber belajar yang menghimpun berbagai macam informasi dalam bentuk buku, bahan ajar cetak ataupun non-cetak yang dapat digunakan oleh peserta didik sebagai upaya mereka untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapannya. 2. Berkenaan dengan fungsi perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber belajar, maka guru perlu untuk memotivasi dan mendorong siswa untuk memanfaatkan bahan ajar atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Terima kasih, semoga
apa yang kelompok kami sampaikan dalam presentasi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Bapak Ibu sekalian.